wajahku. Benar-benar berani. Bertahun-tahun telah berlalu, namun tidak ada yang berani merobohkan gerbang danau roh iblisku. Namun, Anda benar-benar berani menghancurkan pintu masuk gunung sekte saya. Seorang pria parubaya berteriak keras. Dia adalah Si Hao. Dari samping, seorang anak muda berkata dengan lembut. Apa? Orang itu langsung terkejut, dan auranya agak melemah. Si Hao menggosok dagunya dan tiba-tiba tertawa keras ke langit. Dia merasa seolah-olah dia telah melupakan sesuatu yang tiba-tiba dia ingat. Apa yang disebut Archaic Divine Mountains hanyalah simpanan harta karun. Ada makhluk berdarah murni di sini yang bisa dia buru dan saring menjadi obat yang berharga. Ini adalah alam dewa kekosongan, tetapi segala sesuatu di dalamnya sebanding dengan dunia luar, mencapai tingkat kesamaan yang mengejutkan. Obat yang berharga di sini dapat menyehatkan pikiran, dan juga bermanfaat bagi tubuh seseorang di dunia nyata. Apa yang Anda tertawakan? Apakah Anda pikir Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di sini? Wajah pria parubaya itu menjadi gelap, menjadi sangat jelek. Selama pertempuran di ibu kota, Si Hao membunuh laba-laba setan hijau bermata hitam, yang mengejutkan tanah terlantar yang besar. Makhluk macam apa kamu? Setengah manusia, setengah serangga atau apa? Tukar dengan makhluk berdarah murni lainnya, kata Si Hao. Wajah individu parubaya di sisi lain menjadi pucat. Ini benar-benar jenis penghinaan. Dia bahkan tidak melihatnya sebagai pribadi, dan untuk individu yang kuat di dalam tanah terbatas, ini adalah jenis penghinaan total. Dunia ini bukan milik satu orang. Tidak ada yang bisa tak tertandingi. Sebagai manusia, Anda harus memahami bagaimana menunjukkan rasa hormat. Ini adalah danau roh iblis, bukan tempat di mana kamu bisa bersikap kejam. Pria parubaya itu berteriak. Semua yang kamu katakan itu benar. Ini bukan dunia di mana satu orang atau klan dapat memerintah, jadi izinkan saya menanyakan sesuatu kepada Anda. Saat itu, mengapa danau roh iblis muncul di Martial Imperial Manor untuk mengusir kakekku dan terlebih lagi, untuk membunuhku? Si Hao bertanya. Dia melangkah maju dengan langkah besar. Dia tidak memiliki satupun kesan yang baik tentang danau roh iblis, jadi dia mengambil tindakan di tempat. Sebuah telapak tangan menamparkan keluar, menyebabkan puing-puing beterbangan kemana-mana dan air danau membumbung ke langit. Pria parubaya dan yang lainnya semua terhuyung mundur, semuanya dengan ekspresi pucat. Ini adalah hasil setelah mereka mencoba mundur, jadi jika mereka menghadapinya secara langsung, mereka pasti akan sangat menderita. Darah kemungkinan besar akan diambil. Anak muda, kamu telah melewati batas. Tepat pada saat itu, suara yang bermartabat terdengar. Seekor laba-laba hitam besar muncul dari dalam bangunan megah di samping danau. Hampir berdarah murni, Si Hao menyipitkan matanya. Bahkan di dalam Archaic Divine Mountains, tidak banyak makhluk berdarah murni. Mayoritas adalah keturunan dengan darah campuran. Meskipun demikian, makhluk yang muncul dari pegunungan surgawi masih jauh lebih kuat daripada yang ada di luar. Mereka yang lebih dekat dengan darah murni bahkan lebih tangguh dan bisa menekan suatu area. Danau roh iblis adalah tanah terlarang yang jarang diprovokasi. Seolah-olah badai panik sedang bergegas keluar dari dalam. Pasir beterbangan, dan batu-batu besar tersapu ke udara. Tubuh laba-laba hitam itu sangat besar, dan rambut laba-laba berwarna hitam menutupinya. Itu terus menatap Si Hao. Pertama, kamu membunuh salah satu ahli tertinggi klan kami, lalu kamu berperilaku sangat kejam di sini. Anda benar-benar membuat kami marah. Bukankah danau roh iblismu selalu berusaha menyingkirkanku? Karena kita adalah musuh, mengapa menyalahkanku karena menggertak kalian? Tidak berakhir sampai salah satu dari kita mati terdengar lebih benar. Si Hao mencibir. Dia berjalan melalui gerbang gunung sendirian dan tiba di depan danau besar. Istana yang mengesankan berbaris satu demi satu di depannya, mengeluarkan aura yang megah. Namun, dia masih tetap sama sekali tidak takut. Membunuh. Laba-laba hitam besar tiba-tiba berteriak. Itu meludahkan jaring besar yang cemerlang, dan pada saat yang sama, seluruh area ini menyala. Simbol perak membanjiri tempat ini,
dan sungai berbintang yang tak terhitung jumlahnya terjalin melalui tanah untuk menjebak Si Hao di dalamnya. Sayangnya, semua itu sia-sia. Dengan gelombang lengan kiri Si Hao, cahaya surgawi yang cemerlang dilepaskan seperti api. Seluruh tempat terkoyak saat formasi besar mulai hancur. Artefak surgawi. Itu adalah pelindung lengan leluhur gunung surgawi-surgawi. Seorang individu menangis kaget. Si Hao benar-benar memiliki artefak pembunuhan yang hebat padanya. Sekarang setelah digunakan, seluruh tempat ini terpesona oleh kekuatannya. Itu membuat bahkan orang-orang dari Danau Roh Iblis merasakan ketakutan menahan yang sangat besar. Semua orang sangat gugup sehingga bahkan napas mereka menjadi tergesa-gesa. Si Hao bahkan belum bertarung melawan Si Yi dan malah masuk ke tanah terlarang semacam ini. Peristiwa besar sedang berlangsung bahkan sebelum pertempuran sebelumnya berakhir. Hal ini juga membuat orang-orang memperhatikan dengan ama, karena bisa membuat konflik semakin sengit dan menyebabkan pertempuran yang lebih gila lagi. Kita harus memahami bahwa tanah terlarang ini adalah yang paling menakutkan untuk diprovokasi. Sebagai keturunan dewa, siapa yang tahu jenis kartu truf mengerikan apa yang mereka sembunyikan? Laba-laba hitam besar bergegas mendekat dan meludahkan ledakan simbol. Mereka berubah menjadi butiran seperti pasir bintang untuk menimbulkan korosi pada semua zat nyata. Itu sangat menakutkan. Si Hao menghadapinya dengan ekspresi acuh tak acuh. Tangannya membentuk jejak magis dan mengirimkan untaian demi untaian simbol yang teratur untuk sepenuhnya melenyapkan zat berkilau itu. 1000 jaring laba-laba, tekan dan bunuh. Orang lawan berteriak. Si Hao dengan tenang mengembangkan cahaya surgawi di dalam dirinya, mengubah semuanya menjadi tungku surgawi. Seluruh tubuhnya mulai berkobar seperti tungku surgawi abadi. Dengan suara hong, api yang mengamuk berkobar. Api besar menyala, membakar semua jaring laba-laba yang masuk. Cahaya yang menyilaukan dan indah berkembang dengan cemerlang. Si Hao melangkah maju dengan langkah besar. Ada orang-orang yang mencoba menghalangi jalannya, tetapi mereka semua diledakkan terbang dengan kepalan tangan. Dia mulai bertarung dengan sengit melawan laba-laba, terus-menerus bertabrakan dengannya. Cahaya dan simbol yang berapi-api meletus bersama. Laba-laba hitam besar itu mundur ke belakang dan terus-menerus batuk darah. Dia tidak bisa menghentikan langkah Si Hao. Anak muda, berhentilah sekarang sebelum kamu melangkah terlalu jauh. Ini adalah tanah terlarang, dan berada di bawah kendali Danau Roh Iblisku. Ini bukan tempat di mana kamu bisa bertindak sembarangan. Laba-laba besar lainnya muncul. Itu adalah makhluk hijau gelap. Seluruh tubuhnya bersinar, dan auranya agak menakutkan. Itu seperti gunung kecil, ini adalah makhluk berdarah murni. Yang paling penting adalah ada artefak berharga yang tergantung dari atas kepalanya. Itu sangat terang, dan di dalamnya beredar misteri surga yang mendalam. Matahari, bulan, dan bintang terlihat samar-samar. Laba-laba ini sangat menakutkan dan jelas merupakan tetua leluhur dari Danau Roh Iblis. Artefak magis itu, khususnya, memberi orang lain perasaan tidak menyenangkan. Itu bahkan mengejutkan Si Hao. Artefak magis agak tidak jelas karena terbungkus dalam bola cahaya. Hanya ketika Si Hao mengamatinya dengan cermat, dia menyadari bahwa itu adalah spanduk mantra. Segera setelah itu, dia merasakan aura kuno di depannya menjadi sangat berbeda. Di bawah kendali spanduk mantra itu, kabut-kabut mulai menyebar keluar, seolah-olah kekacauan utama sedang dilepaskan. Formasi hebat yang ditinggalkan oleh dewa. Si Hao tercengang dan tidak langsung menghadapinya. Akhirnya, tabrakan hebat terjadi. Si Hao tidak menahan apapun, karena lawan menggunakan formasi dewa. Dia menggunakan pelindung lengan surgawi, dan dua kekuatan yang sangat kuat bentrok. Tidak ada yang bisa mengira bahwa pertempuran yang mengejutkan akan terjadi di sini sebelum dua pemuda tertinggi itu bertarung. Gelombang besar melesat ke langit. Air terus berputar ke udara saat simbol terjalin melalui tempat ini. Laba-laba hijau besar yang gemerlap mengaktifkan spanduk mantra, menggunakan formasi tertinggi untuk menekan lawannya. Sayangnya, itu melawan Si Hao. Dia membuka 10 lorong surgawinya dan mengembangkan cahaya surgawi yang tak ada habisnya untuk menembus batas alam ini. Di tempat ini,
dia benar-benar bisa berdiri di puncak. Pertempuran itu luar biasa ganas. Struktur megah dan megah mulai terbelah. Simbol padam karena tempat ini terus-menerus menjadi redup. Bangunannya mirip dengan kuil kuno. Mereka tampak sangat luar biasa saat mereka beristirahat di samping danau, namun pada saat ini, mereka kehilangan semua kilau mereka dan tidak lagi bermartabat. Tidak ada satu individu pun yang tidak ketakutan. Ini terlalu gila. Sebuah kuil surgawi yang megah dan megah hancur berkeping-keping, formasi besar pertama hancur. Amguard surgawi Sihao menyala, mengaduk angin jahat di langit dan menampilkan kekuatan yang luar biasa gagah berani. Laba-laba hijau dikirim terbang, dan lingkaran cahaya di atas kepalanya jatuh ke kedalaman tanah kuno, menghilang begitu saja. Wajahnya berubah warna. Ini adalah artefak leluhur, dan itu tidak puas dengan laba-laba, merasa bahwa itu tidak sedap dipandang dan mempermalukan martabat garis keturunan Danau Roh Iblis. Akibatnya, itu ditinggalkan. Sihao berlari keluar hanya dengan beberapa langkah. Laba-laba hijau besar mencoba melarikan diri, tetapi pada akhirnya, itu masih tidak bisa berlari lebih cepat darinya. Keduanya bertabrakan, dan darah memercik tinggi ke udara. Dengan suara puh, laba-laba besar itu terbunuh. Tubuhnya terkoyak menjadi dua bagian, menciptakan hasil yang membekukan semua orang di tempat. Makhluk berdarah murni terbunuh. Ini jelas merupakan masalah besar yang menghasilkan efek luas. Pertempuran antara pemuda tertinggi belum terungkap, namun keberadaan tertinggi seperti itu telah jatuh. Sihao mengangkat tangannya, dan sebuah jarum terbang ke arah mayat itu. Dia tidak ingin mayat itu berubah menjadi hujan cahaya dan menghilang. Ketika jarinya terangkat, jarum penghancur jiwa terbang keluar, menusuk gerimis cahaya dengan suara puh. Di dunia nyata, jeritan menyedihkan terdengar dari Danau Roh Iblis. Sebagian dari kepala laba-laba raksasa hancur berantakan. Darah terus mengalir keluar darinya saat berguling di tanah dan hampir kehilangan nyawanya. Tanpa satu suara pun, seekor laba-laba emas muncul dan mengeluarkan artefak magis. Dengan cepat menunjukkan kekuatannya dan fokus pada kepalanya. Melalui kemampuan surgawi yang luar biasa, itu mengekstrak seberkas cahaya merah. Di dalam alam dewa kekosongan, Sihao terkejut. Dia melihat bahwa tepat ketika hujan cahaya akan padam, itu berkedip beberapa kali sebelum akhirnya bubar. Itu tidak tampak seperti itu berlalu. Ini membuat pikirannya bergetar hebat. Formasi besar bergemuruh, dan gedung-gedung megah bersinar terang. Danau Roh Iblis menjadi semakin menakutkan saat fluktuasi mengalir. Masih ada putaran kedua. Sihao tersentak kaget. Tempat ini layak menjadi tanah terlarang tempat dewa muncul. Tidak hanya ada satu formasi yang melindungi tempat ini. Terlepas dari siapa itu, akan sangat sulit untuk mengambil alih tempat ini. Cukup. Tepat pada saat itu, teriakan pendek terdengar. Seorang pemuda heroik dan cantik muncul dari kejauhan, melayang di udara untuk tiba di sini. Sosoknya sangat menakjubkan dan kuat, dan setiap kali lewat, semua orang akan menyingkir. Itu membuat hati semua orang bergetar. Si Yi telah tiba. Dia seperti dewa tertinggi saat dia turun dari langit. Seluruh tubuhnya bersinar, memberikan penampilan yang kuat dan sombong. Pikiran semua orang bergetar hebat. Tuan sejati benar-benar telah tiba. Pertempuran antara raksasa tidak dapat dihindari, dan itu akan menimbulkan gelombang raksasa. Si Yi, seorang pemuda yang tampaknya berusia 16 hingga 17 tahun. Rambutnya gelap dan kaya, dengan setiap helai gemerlap memancarkan cahaya terang. Kulitnya memiliki kilau seperti batu giok, dan matanya dalam dan cerdas. Saat dia berdiri di sana, dia memberikan gaya yang sangat berbeda. Adikku yang baik, tindakanmu benar-benar tidak lembut, katanya dengan tenang. Adik laki-laki, kamu masih belum cukup baik. Si Yi menggelengkan kepalanya, dan senyum dingin menggantung dari bibirnya. Aku hanya melihatmu secara normal dan belum menunjukkan kekuatan penuh dari murid ganda. Ketika kata-kata ini diucapkan, seluruh situs menjadi sangat sunyi. Semua orang menjadi terpana. Apakah yang dia katakan itu benar? Semua orang merasakan udara dingin mengalir di punggung mereka. Jika ini adalah kebenaran,
lalu seberapa menakutkan murid ganda itu? Apakah ada kebutuhan untuk terus berjuang? Tampaknya tidak ada sedikit pun peluang kemenangan bagi si Hao. Ketika semua orang memikirkan betapa menakutkannya dia, perasaan tidak berdaya tumbuh di dalam hati semua orang. Mereka tidak bisa membantu tetapi sujud di hadapan kekuatan ini. Ekspresi si Hao tenang saat dia melihat lawannya. Dia tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Setelah beberapa saat, dia mengungkapkan senyum. Cahaya warna-warni menyala, dan sebuah objek muncul di telapak tangannya. Itu adalah bola mata, dan awalnya redup, tetapi setelah dia memasukkan sebagian dari kekuatannya, itu meletus dengan kekuatan surgawi, mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Apakah murid ganda sekuat itu? Saya juga punya, tapi saya biasanya menggunakannya untuk melempar orang. Sudut bibir si Hao miring saat dia dengan santai berbicara dengan cara ini. Semua orang benar-benar kewalahan dengan keterkejutan. Ini benar-benar membuat mereka merasa ngeri. Bagaimana dia bisa memiliki murid ganda? Apalagi dia mengeluarkannya begitu saja tanpa berusaha menutupinya sama sekali. Apakah ini kepercayaan dari seseorang yang percaya bahwa mereka tak tertandingi? Sementara semua orang gemetar ketakutan, mereka juga mengungkapkan ekspresi aneh. Menggunakan murid ganda untuk memukul orang, apakah dia memperlakukannya seperti batu bata? Hanya dia yang bisa mengatakan hal seperti itu. Si Yi tampak tenang. Dia tidak mengungkapkan kemarahan atau kegembiraan, seolah-olah suasana hatinya tidak terpengaruh sedikit pun. Dia tampak benar-benar tidak terganggu ketika dia berkata, bukankah itu hanya satu mata dari seorang individu surgawi? Itu adalah benda mati, dan hampir tidak bisa menampilkan 10 atau 20% dari kekuatan aslinya. Semua orang menghela nafas. Ini hanya 10 hingga 20% dari kekuatannya. Setelah si Hao mengaktifkannya, aura bola mata sudah menghasilkan aura yang sangat mengerikan. Itu membuat mereka ingin jatuh ke tanah dan bersujud. Apakah begitu? Kalau begitu mari kita lihat kekuatan sebenarnya dari murid ganda. Si Hao berbicara tanpa sedikit pun rasa takut. Adik laki-laki, aku bisa memuaskan keinginanmu untuk menyaksikan kekuatan sebenarnya dari murid ganda. Namun, Anda harus terlebih dahulu menanggung ujian saya, atau tidak akan ada kesempatan bagi Anda untuk melakukannya. Ekspresi Si Yi mengandung jenis ketidakpedulian. Ini adalah manifestasi dari kepercayaan dirinya dan penghinaan terhadap lawannya. Apalagi yang bisa ada? Berikan semuanya, saya akan menerima semuanya sama saja, kata si Hao dengan tenang. Meskipun dia masih sedikit lebih muda, keagungan yang dia tunjukkan tidak sedikit lebih lemah dan malah menyerupai penguasa yang turun dari surga. Baik. Ketika si Yi selesai berbicara, tubuhnya menjadi seperti naga banjir saat dia melayang. Tinjunya meledak ke arah si Hao dengan cara yang mendominasi dan kuat. Ini adalah tampilan seseorang yang percaya bahwa dia adalah yang terkuat di dunia. Si Hao bergegas. Dia tidak mencoba menghindarinya, dan malah menggunakan tinjunya untuk menghadapinya. Ini adalah tabrakan kekuasaan yang sederhana tanpa tipu daya atau tipu daya. Pada saat itu, seolah-olah matahari yang cemerlang meledak. Bintik-bintik cahaya tak berujung tersebar dan bergegas ke segala arah. Tabrakan kekuatan terlalu kuat, dan hanya dalam sepersekian detik, angin kencang mulai bergerak saat cahaya yang disinai seperti sungai bintang dan simbol terjalin seperti listrik. Kekacauan menenggelamkan tanah. Ini adalah danau roh iblis, dan ada batasan yang ditetapkan oleh formasi besar yang diatur di dekatnya. Namun, lingkungan sekitarnya masih hancur berantakan, dan struktur megah itu runtuh. Para penonton telah lama mundur ke kejauhan, namun mereka masih bisa merasakan angin menerpa wajah mereka. Simbol-simbol itu seperti pelangi saat mereka membubung di langit dan mengalir di depan semua orang. Cepat dan mundur. Orang-orang sangat terkejut. Apakah ini masih kekuatan bertarung dari alam transformasi spiritual? Itu terlalu menantang surga. Itu membuat jiwa mereka gemetar dan jantung mereka berdebar tak terkendali. Cahaya berkembang, seolah-olah matahari telah meledak. Tanah terlarang danau roh iblis dihancurkan. Retakan besar memanjang keluar, seolah-olah lembah yang dalam sedang dibuat. Sementara itu, beberapa gunung di tepi danau menghilang.
Di bawah angin ganas, mereka berubah menjadi debu. Jelas betapa menakutkannya kedua orang itu. Ketika sinar cahaya yang indah menghilang, kedua individu itu memusatkan pandangan mereka saat mereka berdiri di sisi yang berlawanan. Ada banyak retakan dan jejak kaki di tanah. Kedua belah pihak mendukung sekitar 100 sang. Serangan tunggal ini luar biasa, dengan tidak ada pihak yang kalah sedikit pun dari yang lain. Si Hao terkejut. Dia telah menembus batas dan memiliki tubuh fisik yang paling kuat. Ini adalah salah satu kekuatan tersembunyinya, dan siapa yang bisa dibandingkan dengan dia dalam hal ini. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa kakak laki-lakinya ini memiliki tubuh yang sama menakutkannya. Jika mereka hanya bertarung dengan tubuh fisik mereka, itu pasti akan berakhir dengan perjuangan yang pahit. Lawannya tidak kalah dengan dia sama sekali. Wajah Si Yi tetap tanpa ekspresi, tetapi pupilnya tampak semakin dalam. Sebuah emosi besar melanda dalam pikirannya. Anak sekarat yang berada di ambang kematian tidak hanya selamat tetapi benar-benar maju ke tingkat ini, membuatnya sangat terkejut. Hanya dalam sepersekian detik, kedua individu bertukar tempat. Mereka bertabrakan beberapa kali di udara sebelum berpisah, hanya menyisakan bayangan di belakang. Kecepatan mereka mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Ketika mereka berhenti lagi, kedua belah pihak tetap tanpa ekspresi. Mereka merasakan kekuatan lawan mereka, dan keduanya menjadi sangat serius. Tubuh Si Hao bersinar. Dia tampak agak tenang, dan tidak banyak yang bisa dilihat dari wajahnya. Tubuh Si Yi benar-benar kuning saat cahaya keemasan samar berputar-putar. Aura menakutkan menyelimuti udara, membuatnya tampak lebih kuat dan mencengangkan. Dia bisa mendapatkan beberapa obat tubuh emas. Lagi pula itu benar-benar luar biasa. Dari kejauhan, peri dunia lain yang mengenakan pakaian putih berbicara dengan lembut, melihat melalui tubuh emas samar Si Yi. Lampu mengejutkan berputar melalui pupilnya saat dia mengungkapkan ekspresi kaget. Ini justru peri Yue Chan, yang juga datang. Sepertinya manfaatnya di dalam halaman suci kuno cukup besar, memungkinkan dia untuk mendapatkan sesuatu dari Sekte Mending Surga. Dari samping, penyihir itu juga berbicara dengan ringan. Golden Body Elixir sangat berharga, zat yang tak ternilai harganya bahkan di dalam Heaven Mending Sect. Dalam setiap generasi, hanya sedikit orang yang dapat menerima baptisannya. Selain itu, orang-orang ini semua berada di wilayah besar yang berbeda, karena sekte besar seperti Sekte Mending Surga adalah sekte yang melintasi wilayah. Akibatnya, sudah sangat luar biasa bagi setiap daerah untuk memiliki satu individu yang dianugerahi cairan berharga semacam ini. Dengan kata lain, mereka yang diberikan baptisan tubuh emas eliksir pasti menerima warisan yang luar biasa. Di masa depan, mereka mungkin menjadi penguasa sekte. Status mereka semua termasyhur dan dihormati. Penyihir itu bersukacita atas bencana peri Yue Chan dan berkata, "Kakak, sepertinya kamu akan mendapatkan beberapa kompetisi di masa depan. Lupakan fakta bahwa Anda sedang mencari dia, bahkan jika Anda tidak ingin mengundangnya ke Sekte Mending Surga, ahli tertinggi Anda masih ingin dia kembali ke Sekte." Peri Yue Chan tampak sangat tenang. Dia adalah seseorang yang diberkati dengan keberuntungan. Jika dia kembali ke Sekte Mending Surgaku, dia bahkan mungkin bisa menciptakan legenda yang agung untuk dirinya sendiri. Belum tentu. Jika dia kembali ke sekte, bagaimana jika dia menentang Anda untuk supremasi? Salah satu dari kalian pasti akan jatuh, kecuali kalian rela mundur dan hanya meninggalkan cerita. Haha, penyihir itu tertawa dengan cara yang tidak terkendali. Peri Yue Chan tidak menanggapi, mengabaikan provokasinya. Dia dengan acuh tak acuh berkata, "Bagaimanapun, Sekte Mending Surga saya akan memiliki murid luar biasa lainnya. Sekte Pemutus Langit Anda hanya bisa menonton dan menghilang seiring berjalannya waktu." Keduanya terus bertarung dengan intens, bertukar 10 serangan lagi dengan cepat sebelum berpisah lagi. Mereka masih sama-sama cocok. Hehe, peri rubah surgawi tertawa dan menatap Si Hao. Sepertinya tubuhnya dikultivasikan oleh dirinya sendiri dan tidak dibaptis oleh Vajra Elixir seperti yang aku pikirkan. Saya menantikan pertumbuhannya.
Eliksir tubuh emas Heaven Mending Sek dan Vajra Eliksir dari Western Paradise keduanya adalah cairan berharga yang mengejutkan dunia. Setelah menjalani pembaptisan mereka, seseorang akan memiliki tubuh yang tidak dapat ditembus. Tubuhnya benar-benar dikultivasikan oleh dirinya sendiri. Peri Yue Chan menghela nafas. Ekspresi kaget muncul di dalam pupilnya yang cantik saat dia menatap si Hao. Hatinya sangat terguncang. Adikku tersayang, kamu benar-benar sangat tidak biasa. Anda mengolah fisik yang berharga semacam ini. Apakah Anda mencoba untuk mencapai yang surgawi melalui daging? Si Yi dengan tenang berkata. Namun, selama semua itu, mereka masih berjuang. Tubuh mereka bergeser secepat kilat, tidak menahan apapun saat mereka melanjutkan konfrontasi mereka. Kamu telah menyia-nyiakan tahun-tahun ini. Bahkan setelah dibaptis, tubuhmu tetap seperti itu, jawab si Hao. Pada saat ini, dia terjun dan menabrak dengan tinjunya. Tinju itu tampak seperti terbakar saat cahaya warna-warni tak berujung meletus, menari-nari seperti untaian api surgawi. Si Yi mengulurkan tangan untuk membela diri, dan ribuan garis cahaya surgawi meletus di antara keduanya. Aura ledakan yang dihasilkan terlalu ganas, menyebabkan pegunungan di bawahnya langsung retak sebelum akhirnya meledak. Pada saat yang sama, Si Yi menyilangkan tangannya, menjebak salah satu lengan dari seberangnya. Dia ingin dengan keras dan kejam merobeknya segera. Si Hao dengan dingin mendengus dan dengan keras memukul. Dengan sentakan kuat, dia melepaskan diri dan bergerak mundur. Kemudian, seperti kincir angin, dia berputar dan menyapu dengan kakinya ke pinggang Si Yi seperti cambuk logam. Simbol melonjak bersamanya, dan pancaran cahaya menari dengan kacau. Si Yi mundur untuk menghindari serangan sengit ini. Keduanya sekali lagi meningkatkan jarak mereka. Mencapai yang surgawi bukanlah jalan tanpa persaingan. Jika keterampilan Anda hanya seperti itu, Anda tidak memiliki kekuatan untuk melawan saya, kata Si Yi dengan tenang. Si Hao 3 hingga 4 tahun lebih muda, tetapi sikapnya yang mengesankan tidak tampak lebih rendah sama sekali dan bahkan mungkin sedikit lebih kuat. Dia selalu berinisiatif, dan saat dia bergegas, seluruh tubuhnya berdering dengan suara pipa, seolah-olah bel dao berdering. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh lapisan riak. Si Yi menghadapi serangan itu dan bertemu langsung dengan teman klan juniornya. Dering besar lonceng kuning meletus di antara keduanya dan mengguncang langit dan bumi, membuatnya terkejut. Si Hao tampaknya telah disegarkan saat persendiannya bergema seperti auman naga dan harimau. Seluruh tubuhnya bersinar, dan vitalitasnya tampak berkembang saat dia sepenuhnya menunjukkan kekuatan tubuhnya yang berharga, membuat serangannya semakin kuat. Apakah saya bisa atau tidak, pertempuran akan memutuskan. Apapun yang Anda miliki, bawa saja. Ini adalah tanggapan Si Hao. Kelemahan terbesar saya adalah tubuh fisik saya. Sejak zaman kuno, semua individu dengan murid ganda yang lahir secara alami memiliki fisik yang lemah. Namun, saya telah menebus kekurangannya. Saya sekarang sama dengan Anda di titik terlemah saya, jadi kualifikasi apa yang Anda miliki untuk melawan saya? Si Yi dengan ringan mengatakan ini dengan arogan. Dia terbang tinggi di langit saat dia melihat ke atas pemuda di bawahnya. Seluruh wajahnya serius dan tegas. Setelah pidato, seluruh tubuhnya mulai bersinar dan auranya melonjak. Jelas, dia mengaktifkan kekuatan yang membatasi. Lautan simbol berkobar dan melonjak ke segala arah. Semua orang mulai gemetar, dan pikiran mereka sangat terguncang. Mereka merasa seperti hawa dingin merayapi tulang belakang mereka saat mereka secara bertahap menjadi lebih ketakutan. Memang ada legenda bahwa dengan individu dengan murid ganda secara bawaan memiliki kemampuan surgawi untuk membuka langit dan bumi dengan mata mereka dan membalikkan aliran seluruh dunia. Mereka memiliki kekuatan suci yang tak ada habisnya, tetapi, satu-satunya kelemahan mereka adalah tubuh fisik mereka mengalami kesulitan besar dalam mencapai tingkat tertinggi. Tentu saja, ini semua relatif. Ini tidak berarti fisik mereka buruk, tetapi lebih lemah jika dibandingkan dengan kemampuan hebat dari murid ganda. Si Yi, seorang jenius surgawi, memiliki tubuh yang cukup kuat. Hanya dengan dirinya sendiri,
dia mampu berkultivasi hingga batas ekstrim. Setelah dibaptis dalam tubuh emas eliksir, dia telah menembus batas ekstrim dan mendapatkan tubuh yang benar-benar dapat melengkapi dua muridnya. Kemenangan atau kekalahan tidak dicapai dengan berbicara. Datanglah padaku tanpa peduli. Si Hao dengan tenang menjawab. Matanya mulai berkilauan dari dalam, dan pupil matanya berubah menjadi kuali yang bergerak naik turun. Aura besar Dao meresap dari seluruh tubuhnya. Sampai saat ini, saya sempurna tanpa kelemahan. Adikku yang baik, biarkan aku melihat seberapa kuat kamu di bidang lain. Murid Si Yi meletus, dan jelas bahwa dia dipenuhi dengan kepercayaan diri dan kekuatan. Kedua belah pihak saling menyerang seperti bintang besar yang jatuh dari langit. Lampu meledak dengan kecemerlangan seperti api yang mengamuk, dan segera setelah itu, mereka bertabrakan satu sama lain. Si Yi mengaktifkan jenis kekuatan terlarang. Matanya bersinar, dan kekuatan surgawi yang mengerikan mengalir dari rongga matanya untuk menyelimuti tubuhnya. Simbol-simbol itu sangat menakutkan. Adapun Si Hao, seluruh tubuhnya berubah sampai tampak seperti kuali berharga yang bisa menampung segala sesuatu di dalamnya. Kondisi mentalnya stabil, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda kegembiraan atau kekhawatiran. Dia telah mengangkat pikirannya ke alam fantastik. Pada saat ini, mentalitasnya mirip dengan sesuatu yang tercatat dalam catatan primordial sejati. Tanpa rasa senang atau khawatir, ia memanfaatkan kekuatan paling primitif dan mendasar dengan membangun simbol-simbolnya sendiri. Cahaya surgawi beredar, membentuk kuali dalam daging dan darahnya serta mencetak kuali ke seluruh kerangkanya. Hatinya sekarang tenang dan damai, dan dia hanya berpikir untuk mengembangkan seluruh tubuhnya untuk mencapai keadaan surgawi yang paling kuat. Itu bukan teknik surgawi yang paling rumit atau misterius, melainkan yang paling cocok untuknya. Dia kembali ke dirinya yang sebenarnya, mengubah yang biasa menjadi luar biasa untuk akhirnya melampaui batas ekstrim dan melepaskan kekuatan surgawi yang paling tak tertandingi. Serangan ini mengejutkan dunia, membuat setan dan dewa menangis. Angin bertiup kencang, dan tanah mulai runtuh. Jeritan dan tangisan yang menakutkan terdengar, mengejutkan dunia. Kekuatan keduanya terlalu kuat. Sepertinya itu bukan jenis kekuatan yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang dari alam transformasi spiritual. Mereka benar-benar menembus batas wilayah ini dan naik ke alam lain. Ini memicu reaksi yang menakutkan. Langit dan bumi menjadi kacau, dan aturan alam tampaknya telah terpengaruh. Rantai surgawi memenuhi langit kosong satu persatu seolah-olah hukuman surgawi turun. Apa yang terjadi? Semua orang menangis ketakutan. Pertempuran antara dua pemuda tertinggi benar-benar mengejutkan. Kekuatan mereka terlalu kuat. Beberapa saat yang lalu, sepertinya dunia hampir tidak bisa menahan mereka dan membiarkan mereka menembus batas alam transformasi spiritual. Sinar cahaya meledak secara dramatis saat kabut memenuhi udara. Tubuh kedua pemuda tertinggi itu bergetar hebat, dan pada akhirnya, mereka berdua terbang keluar. Jejak darah bisa dilihat di bibir individu, saat mereka mengungkapkan ekspresi aneh. Mereka berdua mengalami cedera selama pemogokan ini. Mereka tidak dapat menentukan superioritas atau hidup dan mati. Adikku tersayang, sepertinya kamu masih agak mampu. Lagi, biarkan saya melihat berapa banyak lagi yang bisa Anda ambil, kata Si Yi dengan ringan. Si Hao menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, apakah ini yang disebut kekuatan murid ganda? Ini adalah yang paling sederhana dari kekuatannya. Masih ada lagi. Saya bisa membiarkan Anda mengalaminya perlahan. Si Yi menjawab. Dia tidak lagi tenang, karena lawannya mampu menahan kekuatan murid gandanya. Pada saat ini, semua orang diliputi keterkejutan. Kekuatan keduanya terlalu kuat. Ini masih permulaan karena pertempuran yang sebenarnya masih ada di depan. Simbol muncul dari dalam mata Si Yi seolah-olah sebuah kitab suci kuno sedang dibuka. Nyanyian sutra tiba-tiba bergema, seolah-olah mereka melangkah dari masa lalu ke masa kini, melintasi ruang dan waktu. Semua orang ngeri, dan semua hati mereka bergidik. Kekuatan macam apa ini? Murid ganda terlalu menakutkan. Mungkinkah dia benar-benar reinkarnasi dari dewa yang membawa kekuatan dari masa lalu kuno? Pada saat ini,
seluruh tubuh Si Hao menjadi redup, benar-benar berlawanan dengan lawannya. Dia menarik sinar cahaya terakhir saat dia beresonansi dengan langit dan bumi. Suara Dao yang sederhana dan sederhana terdengar saat dia berdiri di sana, mengungkapkan kekuatan restoratif. Namun, dia samar-samar mengaktifkan kekuatan tersembunyi dan sangat menakutkan. Seperti naga yang sedang berhibernasi, dia bisa menyerbu ke atas kapan saja untuk menembus 9 langit. Pada saat ini, langit dan bumi benar-benar kacau. Rantai surgawi itu masih belum menghilang. Serangan yang melanggar batas saat itu tampaknya telah menghasilkan beberapa efek samping yang tak terlukiskan. Tepat ketika keduanya memperkuat kekuatan mereka untuk menggunakan kemampuan terbesar mereka, awan merah keberuntungan tiba-tiba turun dari langit. Cahaya suci melonjak keluar, dan lorong emas yang tampak damai namun mengesankan ditampilkan. Mengapa sebuah bagian muncul? Surga? Apa ini? Semua orang terkejut saat mereka menatap ke langit dengan tak percaya. Kerumunan tercengang, dan mereka semua merasa mulut mereka kering. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana kelainan seperti itu bisa terjadi di alam dewa kekosongan? Fluktuasi itu begitu keras sehingga mengganggu pertempuran. Sosok itu berdiri di lorong emas dan mengabaikan semua orang. Seolah-olah makhluk surgawi dipanggil ke dunia ini dari zaman kuno. Kalian berdua telah mengganggu keseimbangan alam dewa kekosongan. Jika pertempuran tidak berhenti, hukuman akan terjadi. Dia diselimuti cahaya suci dan suaranya bergemuruh seperti guntur, cukup keras untuk menyengat gendang telinga orang. Kerumunan itu dibuat bodoh. Dari kata-katanya, mereka sampai pada kesimpulan yang mencengangkan bahwa sosok itu adalah perwujudan dari Void God Realm yang menjaga tempat ini. Apakah dia dewa? Pertanyaan itu membuat orang merinding, tetapi darah mereka segera mulai mendidih. Idenya begitu mencolok sehingga mereka hampir melolong kegirangan. Void God Realm tidak hanya memiliki kehendak independennya sendiri, tetapi sekarang bahkan terwujud. Legenda mengatakan bahwa dunia ini dibangun dengan kekuatan spiritual dewa yang disembah oleh orang-orang kuno. Beberapa juga berpendapat bahwa dunia ini didirikan setelah para dewa diciptakan. Itu penuh dengan misteri. Setelah sekian lama, berapa banyak orang yang bisa melihat pemandangan seperti itu? Sekarang perwujudan dari alam dewa kekosongan telah terwujud menjadi bentuk manusia dan mengucapkan kata-kata ini. Itu benar-benar membuat semua orang terguncang tak terlukiskan. Jalan emas membentang sampai ke langit, dari mana aura menakjubkan yang luar biasa namun menakutkan terpancar. Sosok itu, khususnya, sama menakutkannya dengan gunung yang tinggi. Seluruh tubuhnya cerah dan gemerlap saat dia berdiri di sana, memberikan perasaan yang tidak bisa didekati. Dia membuka mulutnya lagi dan berkata, ada beberapa pilihan. Opsi pertama adalah kalian berdua pergi, dan yang kedua adalah terus bertarung dan akibatnya dibuang olehku. Kata-kata itu memiliki efek mengejutkan pada orang banyak. Keduanya telah menembus batas, dan jika mereka terus bertarung, hukum alam dan rantai surgawi dunia ini akan terpengaruh, menghasilkan konsekuensi yang tidak terduga. Bagi kedua pemuda tertinggi, gangguan ini merupakan suatu kehormatan dan juga masalah. Bagaimanapun, tindakan mereka bahkan memaksa Void God Realm untuk campur tangan dengan kehendaknya, sebuah peristiwa yang terlalu mengejutkan. Kerumunan merasa tidak mungkin untuk menenangkan diri. Selama bertahun-tahun, siapa yang bisa membuat Void God Realm campur tangan seperti ini? Ini membuat semua orang terdiam. Ini adalah pencapaian gemilang yang cukup menakjubkan untuk dicatat dalam catatan sejarah. Mereka yang hadir tutup mulut tanpa berbicara omong kosong. Jika bukan karena sosok seperti dewa di atas yang mengeluarkan tekanan yang mencekik, mereka pasti sudah meledak dalam kegembiraan. Meskipun demikian, kerumunan itu agak kecewa juga, karena pertempuran antara para pemuda tertinggi terputus. Dengan tampilan itu, mereka tidak akan bisa melanjutkan. Baik Si Hao dan Si Yi tetap diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun di arena. Mereka masih dalam konfrontasi dan saling memandang dengan mata dingin. Kamu memiliki opsi ketiga, yaitu memasuki Sky Battlefield. Sosok agung itu berbicara sambil berdiri di atas jalan emas. Kata-katanya menarik perhatian semua orang.
Apa jenis tempat itu? Mengapa tidak ada yang pernah mendengarnya sebelumnya? Banyak dari mereka menjadi curiga. Hanya mereka yang berasal dari Archaic Divine Mountains yang sangat terguncang. Beberapa ahli perkasa dari generasi yang lebih tua menemukan nama itu familiar, dan setelah memikirkannya di kepala mereka, mereka menyadari tempat macam apa itu. The Sky Battlefield, seekor naga bertanduk tua bergumam pada dirinya sendiri. Dia adalah makhluk berdarah murni dengan tubuh merah cerah. Saat dia melingkarkan tubuhnya yang panjang di awan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik mendengar nama itu. Itulah medan perang di mana para ahli suci yang perkasa berduel di zaman kuno. Benar, bahkan para dewa bertarung di sana. Di kejauhan, beberapa makhluk berdarah murni yang kuat berbisik dan berdiskusi di antara mereka sendiri, mengungkapkan tempat seperti apa medan perang itu. Kerumunan segera ketakutan. Sebenarnya ada tempat rahasia seperti ini. Sky Battlefield adalah wilayah luas yang terletak di atas langit. Itu adalah medan perang suci di mana pertempuran tingkat tertinggi terjadi di masa lalu. Banyak orang gagal menyembunyikan keterkejutan mereka. Meskipun kedua remaja itu dikenal sebagai pemuda tertinggi, itu hanya dengan membandingkan mereka dengan orang lain pada usia yang sama. Bagaimana mereka bisa dianggap setara dengan orang-orang suci di zaman kuno? Apa yang dipikirkan oleh makhluk tertinggi dari Void God Realm? Dia terlalu memikirkan dua individu ini. The Sky Battlefield bukan hanya tempat bagi orang-orang hebat di zaman kuno untuk melakukan pertempuran terakhir mereka. Itu juga merupakan arena bagi makhluk yang telah menembus batas mereka. Namun, itu tidak digunakan untuk tujuan itu untuk waktu yang sangat lama. Sosok di jalan emas menjawab dengan suara gemuruh yang bergema di langit yang luas. Mereka yang berasal dari kekuatan besar semuanya merasa malu, dan mereka yang berasal dari Archaic Divine Mountains sangat malu. Di zaman kuno, masih ada ahli tertinggi yang tak tertandingi yang datang dari ras seperti mereka untuk bertarung di tempat seperti itu, tetapi saat ini, mereka sudah hampir lupa namanya. Terlepas dari ini, ketika perang dari luar wilayah ini pecah, medan perang langit juga merupakan tempat konfrontasi semacam itu terjadi, tambah sosok itu dengan anggun. Arena tingkat dewa. Kerumunan terkejut dan terkejut pada awalnya, tetapi segera, mereka mengingat tempat seperti itu. Legenda seperti itu tidak pernah terdengar oleh mereka, karena setiap beberapa abad, konflik akan pecah dan persaingan akan terjadi di antara wilayah-wilayah besar. Jenius yang tiada taranya akan saling berhadapan di tempat ini. Dikatakan bahwa para jenius muda itu dianggap sebagai dewa dalam pembuatan. Tempat di mana mereka bertarung pasti berada di level yang luar biasa, dan ternyata Sky Battlefield adalah tempatnya. Mata banyak orang terbakar dengan gairah ketika arena tingkat dewa disebutkan, karena hadiahnya terlalu murah hati. Selama seseorang bisa masuk, mereka akan segera memiliki jenis kualifikasi. Pada kenyataannya, orang-orang ini tahu sedikit tentang Sky Battlefield. Namun, mereka masih tahu sedikit tentang arena tingkat dewa. Setelah mendengar tentang semua legenda ini, mereka benar-benar terpikat dan dipenuhi dengan semangat dan kegembiraan. Dikatakan bahwa setiap kali dunia dilemparkan ke dalam kekacauan, pasti akan ada wilayah besar yang saling berkonflik. Akan ada arena surgawi yang besar di mana tidak hanya satu wilayah tetapi lebih banyak wilayah bersaing untuk supremasi. Perang di arena tingkat dewa adalah tempat konfrontasi yang sebenarnya terjadi. Ini adalah tempat di mana para jenius yang tak tertandingi terlibat dalam pertempuran satu sama lain. Ini adalah pertempuran yang paling indah, mendidih darah, dan intens. Dewa yang tiada taranya, individu yang luar biasa, keindahan dunia lain, dan banyak lainnya akan naik ke tahap ini. Ini benar-benar pertempuran yang mempesona antara individu-individu yang luar biasa. Bagaimana mungkin orang banyak tidak terkejut? Berdasarkan apa yang telah terjadi sejauh ini, tanah terlantar jatuh ke dalam kekacauan. Orang bisa menyimpulkan dari sini bahwa negeri lain mungkin mengalami gangguan serupa. Pada saat itu, sangat mungkin untuk terjadi pertempuran besar. Setelah tanah bertabrakan, perang pasti akan pecah di arena tingkat dewa. Pada saat itu, perhatian setiap daerah benar-benar akan ditarik. Pahlawan yang luar biasa dan kecantikan yang tiada taranya akan muncul,
dan para pemuda dengan kekuatan yang mengingatkan pada orang-orang kudus kuno akan muncul juga. Baru saja, apa yang disiratkan oleh perwujudan Void God Realm dengan menyebutkan Sky Battlefield. Apakah itu akan menjadi pratinjau untuk arena tingkat dewa yang akan dibuka? Semua orang merasakan jantung mereka berdebar dengan kegembiraan dan antisipasi. Si Hao dan Si Yi berdiri di sana sambil saling berhadapan dari jauh, keduanya tanpa ekspresi. Satu-satunya hal yang bergerak adalah lampu di dalam pupil mereka. Mereka berputar-putar seperti sungai bintang dan memancarkan energi yang menakutkan. Mereka yang bukan jenius yang tidak bisa memandang rendah wilayah mereka tidak bisa memasuki Sky Battlefield, dan semua yang bisa masuk akan diberi hadiah, sosok di jalur emas menjelaskan dengan nada tidak tergesa-gesa. Sosok itu juga mengungkapkan sepotong informasi yang mengejutkan Si Hao dan Si Yi. Tindakan mereka berkomunikasi melalui tablet batu rekaman sejak awal secara alami telah menciptakan beberapa catatan, yang memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah. Namun, mereka belum menerima apapun sejauh ini, dan menurut individu itu, jika mereka memasuki Sky Battlefield, semua hadiah dapat terakumulasi, pada akhirnya memberi mereka hadiah besar. Yang ingin aku tahu adalah, siapa kamu? Si Yi bertanya dengan suara tenang. Pertanyaan itu juga mengejutkan orang banyak. Mereka semua menahan napas dan menunggu jawabannya dengan penuh semangat. Sosok tinggi di suara jalan emas itu dingin dan tanpa emosi saat dia memperkenalkan dirinya. Saya adalah utusan wilayah ini. Void God Realm juga dibagi menjadi berbagai wilayah besar yang sesuai dengan dunia nyata. Dari kata-katanya, seseorang dapat menyimpulkan bahwa otoritasnya besar. Dia tampaknya agak tangguh. Otoritas dan tugas apa yang Anda miliki? Si Yi tidak bingung seperti dulu. Dia tidak terancam oleh identitas lawan sedikit pun saat dia berbicara lagi. Aku adalah kehendak dari Void God Realm dan bertanggung jawab atas perlindungan tempat ini. Dia menjawab dengan jujur. Selain itu, utusan tersebut juga memberikan beberapa penjelasan lain, seperti mengusir Si Hao sebagai contoh, yang mengejutkan banyak orang. Di kejauhan, bocah iblis itu meringis dan melirik utusan itu. Dia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, dan bahkan ada provokasi dalam tatapan yang dia berikan kepada utusan itu. Saat berikutnya, Si Yi berkomunikasi dengan kehendak ini secara diam-diam. Apa yang dia tanyakan adalah apakah dia bisa terus menerima hadiah misterius yang dia berikan bertahun-tahun yang lalu jika dia memasuki Sky Battlefield. Si Yi telah memecahkan beberapa rekor yang menakutkan dan mendapatkan hadiah yang sangat misterius dan murah hati sebagai imbalannya. Klan Hujan telah membahas ini sebelumnya secara pribadi dan berasumsi bahwa itu tidak boleh kalah dengan buku Dewa Perunggu. Jika kamu mengalahkan lawanmu di Sky Battlefield, maka itu bisa dilakukan. Ini adalah jawaban dari utusan. Hampir pada saat yang sama, Si Hao juga membuat pertanyaan secara rahasia, menanyakan apakah dia bisa mendapatkan buku perunggu dengan mengumpulkan hadiah. Dia baru saja memecahkan beberapa rekor beberapa waktu lalu. Jika kamu berhasil mengalahkan musuhmu di Sky Battlefield, kamu akan menerima hadiah besar, jawab utusan darat dengan wajah tanpa ekspresi. Si Hao memutar matanya ke arah sosok itu dan berkata pada dirinya sendiri, kamu tidak hanya mengusirku saat itu, kamu juga mencoba mengambil hadiahku untuk dirimu sendiri ketika aku membuka semua 10 lorong surgawiku. Benar-benar tidak tulus. Utusan wilayah itu memelototinya. Simbol berkedip di dalam pupilnya saat energi kekacauan utama memenuhi udara, mengejutkan semua orang. Dia adalah kehendak dunia yang dibangun oleh dewa dengan kekuatan spiritual mereka, sosok misterius di luar imajinasi. Banyak orang ingin tahu lebih banyak tentang dia, dan Si Hao tentu saja salah satunya. Mereka semua menatap individu itu untuk waktu yang lama. Akhirnya, Si Hao bertanya, kapan kita pergi ke medan perang langit? Dia tahu bahwa semua pertanyaan lain tidak akan mendapatkan jawaban. Karena itu, dia mungkin juga fokus pada situasi di depan matanya. Pada saat yang sama, Si Yi juga menoleh untuk melihat utusan itu dengan mata penuh gairah. Ada agresi dan antisipasi pada murid-muridnya yang tidak pernah ada sebelumnya. Sepertinya dia merindukan tempat ini lebih dari apapun,
karena dia ingin menerima hadiah misterius itu lagi. 1 bulan kemudian, sudah terlalu lama disegel. Utusan wilayah itu menjawab. Si Hao dan Si Yi bertukar pandang. Mereka berdua tetap tenang saat mereka saling berhadapan tanpa kata-kata. Sementara itu, makhluk-makhluk di dekatnya terdiam sejenak. Mengikuti gelombang gumaman pelan, tempat ini meledak menjadi kebisingan. Terlepas dari kenyataan bahwa sosok menakutkan itu sedang menghadap mereka dari lorong, tempat ini masih terus ramai. Ini adalah peristiwa besar yang pasti akan mengguncang gurun. Terlebih lagi, peristiwa hari ini akan menyebabkan serangkaian gangguan yang mengerikan. Semua orang sangat menyadari apa yang diwakili oleh medan perang itu. Saat jalur emas menghilang, utusan itu juga menghilang. Kedamaian kembali ke langit dan bumi saat berbagai hukum alam dan rantai surgawi memudar ke udara tipis. Si Yi melihat ke depan. Segera setelah itu, dia tiba-tiba menginjak-injak tanah dan menyapu ke arah anak muda di depannya dengan kakinya. Si Hao bereaksi dengan acuh tak acuh. Saat dia bergerak, seluruh tubuhnya bersinar cemerlang, seolah-olah dia adalah media untuk Dao Agung. Energi yang dalam dan tak terukur mengalir keluar darinya dalam pasokan yang tampaknya tak ada habisnya. Mereka berdua memiliki kekuatan mereka di bawah kendali tanpa menembus batas. Mereka tidak menunjukkan kekuatan penuh mereka untuk mencegah tempat ini jatuh tidak stabil lagi. Mereka hanya menguji satu sama lain. Ini bukan pertempuran yang menentukan. Keduanya berubah menjadi 2 garis cahaya yang terjalin. Kecepatan mereka terlalu cepat, dan pertempuran sengit tampaknya tidak pernah berakhir, berlangsung selama 1 jam berikutnya. Akhirnya, tirai jatuh. Kedua pemuda tertinggi keduanya batuk darah dan terhuyung mundur. Itu bukan pertempuran yang menentukan, tetapi tetap saja membuat semua orang terkejut. Pertarungan saat itu telah mengguncang kerumunan sampai ke inti mereka, mengetahui bahwa jika mereka berpartisipasi dalam pertempuran itu, kemungkinan besar mereka akan segera mati. Pertempuran akhirnya berakhir. Semua orang menantikan pembukaan Sky Battlefield. Pertempuran tingkat dewa mungkin terjadi di masa depan. Film pun berakhir.